Oke, selanjutnya kita ada part 2. Kita habis baca artikel guys. Coba dibaca ulang artikel. Oke, artikelnya aku mulai jadi masalahnya gini nih. Dia tuh ada ibu. Oke guys ya. Dari mana nih? Ini artikel. Oke guys. Lanjut stop main. Gue lanjutin ya artikel yang kata Via tadi. Itu tuh dari Instagram Cermin Lelaki. Ini ada seorang pria 29 tahun dan istrinya itu 28 tahun, baru menikah 2 tahun guys mereka. Ceritanya kayak gini, setahun setelah nikah, istri itu ngajak tinggal sama suami. Istri itu cerita Tadi ngomongin sebangkasan banget dari dewe. sorry guys. Jadi intinya tuh kayak gini, istri itu kan disuruh tinggal sama mertuanya ya guys ya. Bukan. Dia suami istri kan punya rumah sendiri. Jadi suaminya tuh ngajak ibunya tuh tinggal bersama istrinya. Jadi istri itu tinggal sama suami dan mertuanya di rumahnya sendiri. Di rumah si wanita itu. Itu tuh rumah punya cewek itu guys. Jadi suami itu ngajak ibunya tinggal di sana. Dan ceweknya itu bekerja guys. Tapi si ibunya nih, mertuanya tuh punya pikiran tuh kalau istri tuh harus serba bisa. Istilahnya bisa masak, bisa diranjang, bisa semuanya. Sumur, kasur, dan cari uang gitu. Tapi ibunya nih kayak gitu, bisa segalanya itu. Pokoknya istrinya itu harus bisa semua guys. Padahal istrinya itu capek ya guys, abis pulang kerja terus disuruh beresin rumah juga. Terus waktu beresin rumah juga nggak boleh istri itu ngepel pakai pelan, harus dan pakai parahnya lagi ya itu pel gitu, pakai tangan gitu. Harus nunduk gitu guys dan ngepelnya. Istrinya ini guys, dia itu sabar aja, masih aja diturutin, nggak ngelawan gitu guys dia. Tapi makan hati dia tuh guys, si cewek ini. Iya. Dia coba ngomong sama suaminya untuk bilangin ke ibunya kan jangan terlalu kayak ngekang gitu kan, karena dia juga capek habis pulang kerja. Tapi suaminya ini malah kayak ngebela ibunya gitu guys. Katanya itu ya turutin aja, ibu tuh kan benar, ngasih saran benar, katanya kayak gitu guys. Iya. Dan juga mulai dari keuangan suami tuh ibu yang ngatur. Iya, sedangkan dia yang banting tulang cari kerja, sedangkan ibunya yang sok ngatur. Kesel nggak sih guys kalian bacanya? Pastinya kesel kan. Dan sang si pencerita ini, sang laki-laki itu dengan pedenya menceritakan kehidupannya dengan seolah-olah dirinya lah yang benar. Dan kita yang sedang membacanya itu kesal. Iya, pokoknya ya menurut dia itu tuh hal yang paling benar. Nah, di sini ya aku lihat yang komen-komen itu banyak kayak negatif gitu. Bukan negatif gimana ya, itu kebanyakan yang komen itu kesel gitu guys. Gimana nggak kesel guys? Ya dia sebagai cowok ya guys. Apaan? Sampai mana guys? Lupa guys. Jadi pokoknya si suami ini dia tuh ngerasa udah paling bener apa yang dia lakuin tuh, padahal enggak. Kasihan sih sama istrinya, udah capek-capek kerja cari uang, ngurus rumah. Itu juga kan lagian itu punya rumah, punya istrinya, yang cari duit juga istrinya. Ya ngapain sih ibunya masih ikut campur dengan dalam urusan rumah tangganya? Seharusnya kan udah nggak ada urusan lagi. Udah kalau ngatur bukan nggak ada urusan sih, kalau ngatur sewajarnya aja. Jangan terlalu jangan terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Apalagi Semuanya itu, apalagi anak ini kan ya udah dewasa, udah nggak usah perlu diatur-atur lagi, nggak usah ikut campur lagi lah. Apalagi kalau udah nikah kan, ya bisa-bisanya lah ya. Ya si ibunya juga kadang kan nggak tahu diri gitu ya. Udah numpang nunjak, maunya nggak mau kerja juga, nggak mau bantu pekerjaan di rumah, maunya nyuruh aja, nyuruh menantunya gitu ngerjain semuanya, mulai ngepel, nyapu, nyuci piring, masak. Semuanya itu. Masalah ranjang juga guys ditanyain, kenapa nggak punya anak, kenapa nggak pernah keramas, pokoknya ditanya kayak gitu. Amit ya guys, kita punya mertua kayak gitu, ya ampun, makan hati banget kayaknya. Kita dapat mertua yang baik, yang sayang pada kita seperti anaknya sendiri gitu. Amin sih. Rasanya tuh ya nyesek, gimana ya rasanya kalau jadi tuh perempuan, rasanya makan hati banget sumpah. Rasanya pengen nggak tahu lagi mau kata apa.
guys, bukannya kita kayak gimana, cuma kita nge-reaction aja dari cerita itu, guys. Iya, kita juga yang bacanya ikutan kesel guys, sumpah. Mainannya juga kesel-kesel banget. Kasihan aja sih. Iya, kaget aja gitu bacanya. Laki-lakinya juga menurut aku nggak dewasa sih, nggak Iya. ngerti Nggak tegas. ceweknya. Mungkin aku rasa orang ini baru belum kenal jauh si ceweknya tentang mertuanya. Itulah mengapa kalau kita pacaran tuh nggak kenali sama keluarga tuh, inilah yang akan terjadi. Kita nggak tahu sifat apa Asli. mertua kita. Walaupun misal kita waktu pacaran kita sering ke rumahnya, seenggaknya kita tahu sedikit banyak kayak kebiasaannya. Jadi itulah pentingnya pacaran mungkin ya. Bersilaturahmi juga. Iya, Mm-mm. biar kita tuh tahu, nggak terkejut Dan kayak gitu. juga pacaran jangan ketemuan di pinggir jalan ya guys. Bahaya guys, kayak mendung guys. Bandung. Ya guys, cowok yang baik tuh nggak mungkin dia nemuin ceweknya di pinggir jalan atau di gang ya. Dia tuh baik-baik ke rumah, dijemput, minta izin sama orang tua Iya. cewek. Oke. Kau yang ngomong. Oke guys, jadi ini Jadi ini ya sekedar sharing aja sih, kita cerita-cerita aja, ngeluapin perasaan kita dari kita habis baca artikel itu tadi. iya, dan menurut kalian nih, kalau misalkan kalian di posisi si wanita itu, apa Tindakan apa yang kalian Iya. ambil? tindakan apa? Lanjutin hubungan, berpisah atau makan hati gitu? Kalau gue sih ya tahan-tahani dulu aja ya, karena untuk memulai sesuatu yang baru itu menurut aku susah, apalagi kita cewek ya. Kalau misalkan janda itu nggak enak banget, kecuali kalau cowok kan nggak ada bekasnya. Jadi menurut gue tahanin aja, bilangin baik-baik sama cowoknya, mungkin kurang Suami. komunikasi juga mereka tuh sehingga kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa berubah itu gimana? Nggak Ya bisa udah berubah. tinggalin, kita juga kan ada pekerjaan. Kalau misalkan ada pekerjaan ya Makanya wanita diwajibkan juga untuk bekerja suatu saat nanti, misalkan suami atau pacar kita ninggalin gitu, kita tuh punya nggak pegangan, ketergantungan. pegangan sendiri, nggak tergantung sama laki-laki gitu. Iya sih itu. Mm-mm. Yang Oke. pertama itu ya bicarain dulu baik-baik, tapi kalau misalkan nggak bisa ya udah, Apa boleh buat? jangan satu-satunya gitu. Ya sebisa mungkin ya pertahanin ya. Iya, karena membangun rumah tangga Apalagi itu kalau sulit. misal udah punya anak itu Kasihan juga anak. Kasihan besar anaknya risikonya. sih. Karena membangun rumah tangga itu sulit guys. Nggak Tidak semudah semudah yang membalikan dibayangkan. telapak tangan. Iya, Cikun cepet nikah. Nah, apa sih yang kalian tidak siap ketika menikah? Satu Yang pertama, bukan tidak ya, belum siap. Iya, umur terlalu muda bagiku. iya. Kalau Satu bukan sisi- ngomongin umur, hal yang belum siap kalian Apa jalanin. misalkan melahirkan atau apalah itu. Kayaknya sih melahirkan ya. Enggak, takut ngeri-ngeri gimana Iya, gitu ya. Iyalah, sama itu lah pasti takut. itu yang ditakutkan. Lagi itu buat para melahir- wanita itulah yang paling ditakutkan. melahirkan normal gitu. Kan belum pernah melahirkan jadi nggak tahu pengalamannya ya. Iya. Jadi sih aku pernah sih pengalaman apa ya, temanku cerita gitu, katanya waktu melahirkan tuh nggak ngerasain apa-apa, apa mungkin Iyalah, dibius. enggak Karena sih. hamil duluan. Hmm. Ya itu sih ada juga sih kayak cerita Ada sih cerita orang katanya yang hamil duluan tuh nggak akan ngerasain sakit saat saat melahirkan gitu sih. Dan Enak. kebetulan sih bukannya nyeritakan aib orang sih ya, ada juga temanku kayak gitu. Jadi dia tuh cerita katanya tuh melahirkan normal tuh nggak ada rasa sakit apapun, jadi mudah aja dia tuh keluar. Iya, tapi udah enak juga, kita udah bisa ngerasoi kayak mana itu gimana ya. nikmatnya gitu. Iya, tapi kalau Sakitnya. next apa lagi? Kau belum jawab kau. Yang Kalau aku enggak. sih ya yang pertama yang pertama Iya, ya, Boy, anak ya kan udah mungkin ya yang pertama yang pastinya melahirkan, yang belum siap atau yang ditakutkan ketika ketika menikah. Yang kedua, aku belum siap ketika mencebok anak. Kalau aku masih ya. Aku tidak Aku siap. kurang Rasanya ya jijik gimana gitu nyebok tai anak, ya ampun, nggak bisa ngebayangin ya. Tapi mungkin kalau misalkan udah siap ya Saya mungkin pula ya biasa. bisa. Yang ketiga yaitu ya mungkin malam pertama ya nggak bisa ngebayangin gimana rasanya. Gila Ciku, udah pembahasan pertama guys. Oke guys, Nah, sorry itu di di-cut aja, saya seperti ya itu ya pastilah kau nih pasti ya tidak siap lah Iya. pasti. Gimana sih
Apa sih yang harus dilakukan itu? Iya, masih lebih. Itu sensitif ini. Oke, next. Harus pribadi aja itu, guys. Ya kan cuma menyampaikan apa yang tidak Nggak tahu siap, sih ya yang- itu yang tidak siap. Apa yang nak Sudah dibuat? tidak usah dipanjang gitu baik. Cak mana Iya, Gile kamu nih. iya kamu. Jadi Jadi kau tahu cak mana cara-caranya? apa dia harusnya ini enggak manjang. Nah kan seperti ini kalau panjang tidak salah nanti panjang. Ya kan aku tidak tahu, jadi biar Ya agak baik di luar. Terasi, Oke, terasi. next. Kalau apa dia belum jawab. Kalau aku nggak sanggup ya itu tadi bukannya belum nggak bisa, sanggup, belum ya bisa. belum siap melayani suami dengan sepenuh hati. Mungkin kadang sifat-sifat waktu kita masih kayak lajang gini masih ke bawah Masih labil mungkin juga. itu. Terus lagi nyeboin anak juga nggak sanggup. Itu yang paling menjijikan iyo. Kalau bisa suami lah dari anak 1 sampai anak ke-4 mungkin suami. Dan yang paling nggak siap kan misalkan baru punya anak itu harus bangun malam-malam, harus Nah, misalkan itu. anak nangis kan tengah malam, ya ampun nggak bisa ngebayanginnya gimana itu Ya itu udah resiko ya. repotnya punya anak. Itulah, jangan mikir enaknya doang waktu nikah. Iya. Jadi laki-laki yang di luar sana hargailah wanita Iya. seperti kalian menghargai ibu kalian juga. Iya, oke, dah jadi dah. Masih banyak ya. Nak nyampe berapa menit? Next, kalau kalian pengen punya anak berapa sih? Aku mah cukup 2 aja, 1 cewek 1 cowok. Yang pertama cowok, Kalau yang kedua misalkan belum cewek. dapet cewek, Ya udah, apa seberuntungnya aja, yang dikasihnya aja, yang bersyukur Kalau menurut aja. aku sih 2 tuh kedikitan ya, karena misalnya 1 pergi jadi tinggal 1 jadi kurang rame menyendiri. jadi Iya, berapa buat ya? Aku sih kalau di rumah kan 3 ya mungkin 3. Kalau aku sih 2 dulu ya. Kalau misalkan Kalau- udah kalau bisa 3 nambah sih, lagi. 2 cewek 1 cowok aja. Kalau aku sih pengennya 4. Beb. Jadi jangan dong, hidup gitu. Kalau aku pengennya 4 sih, pengennya 2 cowok atau 2 cewek. Kalau enggak 3 Iya, cowok 1 cewek. Nah, dikit Ah, kan cewek. gila kena Wih, kepung. cowok tuh susah ngeliat kemahar cewek, lu mah cewek banyak. Iya. Nah, Pasnya ya tuh weh. 2 cewek 2 cowok. Ya pokoknya ya yang normal lah, yang sehat. Terus jaraknya pengennya berapa tahun kalian? Kalau ke sih ya jaraknya mungkin 5 agak tahun. deketan. Mungkin ya sekitar 5 Baru setahun ada lagi. Kalau aku sih enaknya sih 5 tahun. 3 atau 5 tahunan lah. Jadi Kalau enggak 3 tuh terlalu terlalu jauh. deket karena kasihan anak pertama kan, harusnya kan dapat Kasih sayang yang lebih. perhatian, kasih sayang Iya lebih. gitulah 3 sampai 5 Tapi tahun. kalau 4 tahun sih mungkin anak yang 4 mungkin 4 tahun mungkin ya. Aku 2 tahun sorry ya. Allah. 2 jempol 2 jempol. Kalau kan Gini. enggak, ini udah aku pikirin ya matang-matang. Tapi kalau suaminya mau juga iya. 2 tahun karena kan Kalau punya adik belum di di sapi. 2 tahun. Di Iya, sapi. ayo aku. Kalau di sapi itu kan 2 tahun kan? Tahu enggak aku di sapi? Apa Di di sapi? sapi. Lepas Lepas nyusu. nasi. Oh. Iya. Nah 2 tahun. Nah dari situ langsung aku ada anak lagi. Pengennya tuh. Oh iya. Jadi kalian- jaraknya enggak jauh-jauh biar umur aku kayak 30 ke pucuk tuh sudah aku udah lagi hamil-hamil. Hmm. Karena takut juga hamil di tua-tua tuh kan. Iya. Tetangga aku ibunya ada 45. Ngeri juga Nat. 40. Iya, jadi kalau misalkan kalian punya anak nih, kalian maunya ASI atau susu? Kalau gue sih ASI sebisa mungkin. Kalau aku sih enakan susu karena ASI itu ya rasanya ya gimana ya, geli-geli Tidak gimana boleh, gitu, Bu. takutnya di Ibu. Enggak boleh. Nggak boleh kau. itu. ya Dosa tapi itu. takutnya digigit saya itu kan sakit. Masih Kau bagi nih. tidak lah. geli laki kan? geli pula dikenyut. Oh, dah, jangan rusak YouTube kita, geng. Nggak bisa bayanginnya. Guys, jadi kita Ah. sebagai ibu harus menyusui bayi kita sendiri. Tapi aku belum dari- siap guys, nak nyusui Nah, anak. makanya itu Lagi tuh kecil. Dah cikut ini kau. karena kalau kita nggak menyusui anak kita yang berdosa. Biaya tuh makin mahal, belum bayar pampers, belum beli susu, belum bayar listrik, belum bayar ini itu. Iya. Banyak yang mesti dikeluarin. Jadi hemat-hemat lanjut lah sih baik. Oh nih, stok banyak-banyak. Beli pom-pom enggak kalau langsung dikenyut. Iya, di Bisa pampa. geli. Kau nih Agak apa ada itu. Agak sakit. Susu kau. Bentar. Iya, tapi kak, mana kalau misalnya nggak kati banyunya sudah. Ya ada lah kau nih enggak mungkin enggak kate. Ya, Yang aduh, minum nggak masih kate. booster itu. Ah,
Malas. Kau untuk apa kau dikasih nih oleh Tuhan? Tidak kau guna kau dengan maksimal. Nih. Ya benar lagi kan yang ini ya. Guys, Apa sudah tadi? panjang banget ya baca kita. Udah sikat lagi tadi pertanyaan apa ya, lupa aku. Ya, silakan. Agak lupa aku tuh. Next, pertanyaan apa, Nat? Oke, misalkan Titin kan mau punya anak 4 gitu, jarak 2 tahun 2 tahun. Misalkan kita kayak nikah tuh kan nggak langsung dikasih anak sih ya. Ya kalau langsung dikasih sih alhamdulillah. Misalnya kan lama gitu nikah nggak dikasih anak, baru dikasih, terus pingin jaraknya 2 tahun, terus pas anak kedua tuh jaraknya jauh gitu, gimana tuh? Ya terima aja sih. Ya kita sebagai manusia ya berusaha aja. Kalau aku sih bersyukur sih udah punya anak juga, itu bersyukur, nggak Iya. mesti mau berapa 1 2 3 4 5, ya satu aja sih udah alhamdulillah. Iya. Punya anak tuh udah alhamdulillah gitu. Oke, Teteh mau tanya apa? Nggak tahu ya. Ya sudah. Tutup. Ini kayak gini. Tutup aja. Oke guys, segitu bacotan dari kita. Ya ini sekedar sharing-sharing aja ya, cerita kita tuh kalau malam suka cerita-cerita kayak gini. Siapa ketok-ketok guys? Ya ini bukan kayak gimana-gimana ya, bawa santuy aja. Oke, next. Apalagi tadi next. Part 3. Tungguin ya. Bye. 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 Mau Ya. gila.